Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Nah, kalau ibu tanya sehat, tanya kabar kalian sehat, jadi kalian jawabnya alhamdulillah sehat. Paham? Oke. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Nah, di sini siapa yang menjadi ketua kelas? Saya, Bu. Ini Pak Is dulu. Oke, silakan dipimpin untuk berdoa dulu ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran di pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak fokus dulu ya. Kita hari ini mau belajar dan untuk HP-nya mohon disimpan dulu ya. Iya, Ibu. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya nih kepada anak-anak, ini kelas berapa? 4. Kelas 4 jumlahnya berapa? 28 siswa. Hari ini masuk semua? Oke, keren sekali. Nah, sebelumnya Ibu izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama Ibu Devin Katia Cayanti. Anak-anak bisa panggil Ibu Pinka. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Gaya. Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenal gaya di sekitar kita, fase B kelas 4. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan model NHT. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kita mengikuti pembelajaran sampai akhir, diharapkan anak-anak nanti dapat mengidentifikasi mengenai tentang pengertian gaya, jenis-jenis gaya, lalu pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan juga bentuk benda. Dan yang terakhir, dapat memahami gejala kemagnetan dan juga pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, are you ready? Ready. Sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, kita cek semangatnya dulu. Jadi, Ibu ada tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, paham? Paham. Oke, Ibu ulangin ya. Tepuk semangat. Nah, sekarang Ibu mau memutar salah satu video. Nah, anak-anak silakan diamati. Ketika seorang pemuda berjalan ke hutan yang sangat rimbun. Lalu dia melakukan pohon apel. Kemudian dia duduk dan belajar di bawah pohon itu. Dan pada saat itu sebuah apel jatuh dari pohon itu. Oke, anak-anak, ini video tentang apa? Dua apel jatuh kemana? Tanah. Nah, menurut anak-anak, kenapa sih apelnya kok jatuhnya ke tanah? Udah matang, ada lagi? Kurang tepat. Yuk, siapa? Oke, jadi kenapa sih apel bisa jatuh ke tanah atau ke bawah? Kenapa tidak ke samping kanan, ke samping kiri, atau melayang seperti balon udara? Karena itu ada yang namanya gaya gravitasi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai tentang gaya gravitasi, Ibu akan membagi kelompok menjadi 7 kelompok. Nah, jadi sekarang anak-anak berhitung dari 1 sampai 7. Nanti setelah anak-anak berhitung sampai 7, nanti kalian akan berkumpul dengan temannya yang sama-sama angka 1. Nanti angka 1 di sini, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7. Paham anak-anak? Paham. Anak-anak mau sebelah kanan dulu atau sebelah kiri? Kiri.
sudah pas ya. Ayo langsung kita ke sini kelompok 1 ya anak-anak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 5 mana Bu? Kelompok 5 sini. Ya. Ayo ini. Siapa yang kelompok 1? Sini. Ayo anak-anak. Ini tinggal satu. Udah sana. Ya, yuk. Ini kurang 2. Keluar di sini. Oke? Sudah lengkap anak-anak? Nah, sekarang kita akan menggunakan model pembelajaran number head together. Ada yang tahu? Tidak. Oke, tidak tahu. Jadi ini pertama kali mengikuti model pembelajaran ini. Nah, jadi number head together ini merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan diskusi kelompok dan juga pembagian pada kepalanya. Jadi nanti anak-anak dapat topik masing-masing tiap kelompok. Oke? Iya. Ini Ibu ada pembagian bahan ajar. Nanti kalian akan Ibu beri waktu untuk diskusi dari hasil materi ini. Nih, kelompok 1, kelompok 5, ya, 4, kelompok 5, oke. Kelompok berapa? 3. Oke, anak-anak sudah dapat semuanya? Sudah. Nah, anak-anak dibaca dulu ya materinya ya, sambil Ibu menyiapkan topnya. Sebentar ya. Oke anak-anak, minta perhatiannya sebentar. Ibu mohon maaf ya sebelumnya karena topiknya ternyata Ibu salah nulis semua, jadi sama. Jadi nanti anak-anak silakan Ibu tulis pakai pena masing-masing. Ada angka 1, angka 2, angka 3, ada angka 4. Oke? Paham anak-anak? Itu kan tadi angkanya ada 1 angka semua, ada yang 4 semua, ada yang 5 semua. Nah, itu ditulis 1 sampai 4. Oke. Yuk langsung ditulis. Ayo langsung dipakai ya anak-anak. Nah, satu kelompok itu angkanya berbeda ya anak-anak. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Oke? Oke
di mana gaya itu dapat merubah bentuk, arah, dan juga kecepatan dalam benda. Nah, kira-kira jenis-jenis gaya ada apa aja? Gaya doang. Iya, betul banget. Ada gaya dorong, ada gaya tarik, ada gaya gesek, ada gravitasi, dan juga gaya magnet. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana dari gaya magnet. Nah, anak-anak harus memperhatikan karena nanti ibu hanya melakukan percobaan saja. Jadi anak-anak yang harus mengamati lebih dekat. Nah, di sini ibu punya yang namanya ini apa? Magnet. Iya, betul banget, ini ada magnet. Terus ini ada apa? Klip. Iya, betul, ada klip. Ada apa? Ada iya, gadget, anak-anak pinter. Nah, sekarang anak-anak buka di LKPD. Ibu belum bagi ya LKPD-nya ya? Belum. Sebentar ya. Ini. Oke, anak-anak itu yang di halaman pertama itu ada tulislah hasil pengamatan bersama teman-teman kelompok dari percobaan gaya magnet sederhana. Nah, sekarang ibu akan praktek. Yang pertama, magnet ibu dekatkan dengan klip. Tidak boleh bersuara, jadi kalian nanti diskusi masing-masing dan dituliskan di kertas. Cepat ya teman-teman, karena kita nanti waktunya sangat singkat. Oke? Perhatikan setiap kelompok. Ini magnet dengan klip. Oke. Sekarang dengan penggaris. Nih. Nih, anak-anak nih ya. Oke? Dan sekarang yang terakhir ada cincin. Ya. Oke. Yuk langsung ditulis, langsung diskusi dengan teman kelompoknya. Dan setelah itu kalian langsung mengerjakan pada halaman yang kedua. Ibu berikan waktu selama 3 menit harus selesai. Pokoknya semuanya harus diskusi ya, tidak ada yang tidak ikut berdiskusi. Ayo Mbak, langsung gabung, nggak apa-apa. Oke, dalam hitungan 20 harus sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Nah, sambil kita menunggu. Nah, sekarang ibu mau sepin kelompok mana yang bakal maju ke depan. Kita coba ya. Langsung maju ya, perwakilan satu orang. Kelompok mana? Tunjuk tangan. Oke, ibu mau angka 2 yang maju. Oke, ayo langsung. Yang kedua, kelompok 5. Mana tunjuk tangannya kelompok 5? Oke, ibu mau angka berapa ya? Angka 1. Langsung berikan ya. Yuk, 2 kelompok terakhir. Kira-kira kelompok mana ya teman-teman?
hijau? Kelompok 3 mana? Ibu pengen angka 1. Dan kelompok yang terakhir kelompok 4. Sudah? Ibu mau angka 3. Oke, ayo anak-anak silakan maju ke depan. Dalam hitungan 3, anak-anak harus sudah di depan. 1, 2, 3. Ayo, satu lagi silakan lagi. Ayo. Oke, sekarang kita akan memilih pertanyaan ya. Kita kocok-kocok. Oke, langsung diambil. Yuk, langsung. Langsung dibuka ya untuk pertanyaannya. Yuk, buka pelan-pelan. Sudah? Siapa yang dapat nomor pertanyaan 1? Saya Bu. Gimana? Ada yang ada di sekitar kita yang bisa ditarik oleh magnet. Coba. Di kertas atau jarum. Sudah? Terus ya. Sudah. Oke, kita beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya nomor 2 siapa? Saya Bu. Oke, lanjut. Apa yang terjadi jika magnet ditekatkan pada benda non-logam? Jawabannya, magnet tidak akan menarik benda karena benda tersebut non-logam. Magnet hanya bisa menarik benda yang bersifat logam. Oke, kita beri tepuk tangan karena jawabannya benar. Oke, nomor 3. Soalnya apa perbedaan gaya magnet dan gravitasi? Nah, gaya magnet itu yang saling tarik menarik. Kalau yang gravitasi itu seperti apel yang jatuh ke bawah. Oke, boleh kita tepuk tangan. Nomor 3 dan yang tadi ya. Apa manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama untuk kompas menentukan arah, yang kedua untuk titik lemari es. Oke, betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang tadi namanya siapa? Tapi Oke, dapat 1. Kalian juga? Iya. Oke, dan sama kita beri tepuk tangan. Oke, nanti hadiahnya dibagi sama teman kelompoknya ya. Nah, kelompok yang belum maju nanti Ibu bakal maju di minggu depan. Nah, sekarang Ibu mau tunjuk nih, kan kita tadi belum bahas hasil dari pengamatan. Ibu mau tunjuk siapa ya? Nah, ini dari kelompok 7. Tadi ini namanya siapa? Rama. Nah, Mbak Rama tadi kan sudah mengamati perbedaannya. Nah, tadi yang ditempel dengan klip itu nempel nggak? Nempel. Kenapa? Karena ada gaya magnet, jadinya saling menempel. Oke, terus kalau Sama sama dari sana garis nggak menempel karena tidak mempunyai gaya magnet. terus yang terakhir? Sama cincin, Ya, cincin mainan itu nempel tidak menempel. Oke, ucap kita beri tepuk tangan untuk Mbak Rama. Oke, anak-anak Ibu kembali perjelas kembali ya. Ibu jelaskan kembali jawaban anak-anak tadi itu sudah benar, tapi ya Ibu akan melengkapinya. Nah, tadi gaya klip, gaya magnet dengan klip itu bisa menempel karena klip ini merupakan benda logam. Nah, sedangkan seperti penggaris ini merupakan non logam, jadi nggak bisa nempel. Oke, anak-anak paham? Nah, kita akan membahas yang LKPD. Yang pertama, benda apa saja yang ada di sekitar kita yang bisa ditarik oleh magnet? Yuk bareng-bareng. Apa tadi? Betul sekali. Dan banyak sekali benda-benda logam yang dapat ditarik oleh magnet. Terus yang kedua, apa yang terjadi jika magnet didekatkan pada benda non logam? Iya, betul sekali. Karena non logam itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi magnet itu tidak bisa menarik semuanya. Nah, yang ketiga, apa perbedaan gaya magnet dan gaya gravitasi? Nah,
kalau gaya magnet itu ibaratnya seperti tangan kecil, dan kalau gaya gravitasi itu seperti tangan yang besar. Jadi kalau gaya gravitasi seperti tangan besar itu berarti bisa mengambil atau menarik semuanya. Sedangkan kalau gaya magnet itu hanya sebagian kecil. Jadi hanya bisa seperti logam, kalau non-logam tidak bisa. Oke, paham anak-anak? Paham. Nah, karena kita sudah selesai materinya, sekarang anak-anak boleh berdiri dulu. Kita akan seru-seruan. Oke, anak-anak, siap ya? Nah, gimana anak-anak? Seru nggak? Seru! Anak-anak sudah paham materi yang sudah Ibu jelaskan? Oke, sekarang coba Ibu ulang lagi. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Lalu jenis-jenis gaya ada apa aja? Gaya dorong, gaya tarik, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet. Betul sekali. Nah, sekarang kalau gaya dorong itu contohnya seperti mendorong kursi. Lalu kalau gaya tarik itu seperti menarik apa? Iya, betul sekali. Terus ada gaya gesek seperti apa anak-anak? Papan tulis. Siapa yang biasanya sering menghapus papan tulis? Saya, Bu. Laras. Terus siapa, Mbak? Oke, ada Mbak Laras. Terus ada Mbak Rama, ada Mbak Reina. Itu sudah termasuk melakukan gaya gesek. Lalu ada gaya gravitasi, apa lagi anak-anak? Jauh. Terus yang tadi apa? Betul. Nah, karena ada gaya gravitasi, jadi sekarang kalian bisa terbang nggak? Bisa melayang nggak? Bisa. Karena adanya gaya gravitasi. Nah, kalau kita jadi bumi itu punya yang namanya gaya gravitasi. Jadi semua benda, barang, dan lain-lain itu tidak dapat melayang karena adanya gaya gravitasi. Yang terakhir ada gaya apa?
Oke, betul sekali. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Anak-anak bisa ya, nah, tidak hanya pada pengertian jenis gaya, nah sekarang tuh gaya itu dapat berpengaruh terhadap benda. Yang pertama ada gaya mengubah gerak benda. Nah, gaya bisa membuat benda yang semula diam atau berhenti bisa bergerak atau sebaliknya. Nah, contohnya itu anak-anak siapa yang suka main bola? Mila. Iya, Bu. Oh, iya, terus siapa lagi? Mila. Iya, kalau ditendang bolanya, ini kan ada bola anak-anak. Nah, kalau ditendang itu diam atau terbang atau gimana? Diam. Nah, betul, itu termasuk kan dari yang diam lalu bergerak. Itu jadi termasuk pada pengaruhnya. Jadi gaya itu dapat mengubah gerak benda. Nah, yang kedua ada gaya mengubah arah gerak benda. Gaya dapat merubah arah gerak suatu benda dan arah geraknya bisa berubah-ubah karena gaya yang datang dari arah benda. Contohnya itu seperti memantulkan bola kasti ke tembok. Seperti kita kan punya bola kasti. Kan kalau anak-anak olahraga itu pernah kan bola kastinya dilempar-lemparkan ke tembok? Nah, itu sudah termasuk ke dalam gaya mengubah arah gerak benda. Dan yang terakhir ada gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat menyebabkan perubahan bentuk benda yang dapat kembali seperti semula atau tidak dapat kembali bentuk semula. Contohnya seperti karet gelang yang akan memanjang saat ditarik dan akan kembali bulat atau setelah ditariknya itu lepas. Siapa yang suka main ini cepat? Sobek. Jepretin temennya enggak? Bisa, Bu, dijepretin. Nah, itu sudah termasuk gaya ini ya anak-anak, sudah dapat mengubah bentuk benda. Tapi anak-anak nggak boleh jepretin temennya karena sakit. Nah, sekarang ibu punya nih tugas individu. Nah, anak-anak itu kan ada 8 soal. Berarti satu orang dapat 2 soal. Ya, silakan dikerjakan dengan teman kelompoknya dulu. Gantian ya anak-anak. Misalnya yang dapat nomor 1 itu ngerjain nomor 1 dan nomor 2 dan selanjutnya. Oke, ibu beri waktu selama 2 menit. Oke, ibu hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo, siapa yang belum nih? Kalau yang tadi memperhatikan pasti bisa mengerjakan soalnya. 8. Ayo. 10. Oke, anak-anak, angkat tangannya semuanya. Gak boleh dilanjutkan. Ayo. Ayo. Oke, sekarang ibu mau tunjuk. Yang pertama adalah pernyataannya, gaya merupakan tarikan atau dorongan pada suatu benda. Ibu mau nunjuk. Coba, apa? Namanya siapa, Mbak? Oke, Mbak Resi jawab apa? Nomor 1? Benar. Teman-teman benar apa salah? Benar sekali, benar. Kita beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya yang nomor 2, ibu tunjuk secara acak. Oke, nomor 2 adalah pensil dan penghapus merupakan contoh benda yang bisa ditarik oleh magnet. Salah. Ada yang beda jawabannya? Sama semua? Sama. Oke, benar sekali. Kita beri tepuk tangan. Oke, namanya siapa? Keisha. Karena pensil dan penghapus
itu termasuk benda non-logam. Oke, selanjutnya nomor 3. Gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak. Benar atau salah? Benar atau salah teman-teman? Benar. Oke, namanya siapa? Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Amri. Selanjutnya nomor 4. Menarik pintu saat masuk ke kelas merupakan contoh gaya tarik. Benar atau salah? Benar atau salah anak-anak? Benar. Selanjutnya yang nomor 5. Gaya magnet dan gaya gravitasi mempunyai manfaat yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Itu benar atau salah? Salah. Oke, salah. Ada yang sama? Salah. Oke, betul. Salah jawabannya. Dan yang nomor 6, gaya magnet dan gaya gravitasi mempunyai manfaat yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf. Yang nomor 6, gaya magnet dapat bekerja meskipun magnet tidak menyentuh benda secara langsung. Benar atau salah? Benar apa salah anak-anak? Benar. Kita beri tepuk tangan untuk dan terakhir saat kita sedang mengerem sepeda, kita menggunakan gaya gesek. Benar atau salah? Soal nomor 7. Ayo. Benar. Benar apa salah anak-anak? Benar. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Jenny. Dan soal terakhir, semakin kasar permukaan jalan, gaya gesek akan semakin kecil. Benar atau salah? Benar atau salah anak-anak? Oke, kita beri tepuk tangan untuk siapa? Mbak Fata. Oke, terima kasih. Karena anak-anak dan sekarang ibu punya PR nih. Silakan anak-anak mencari di rumah yang termasuk ke dalam gaya magnet dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dikumpul pertemuan berikutnya. Paham anak-anak? Paham. Oke, karena pembelajaran ini kita sudah selesai. Nah, kita simpulkan bareng-bareng ya anak-anak. Jadi gaya itu merupakan sebuah dorongan ataupun juga tarikan secara sederhananya, dan dapat mengubah apa anak-anak? Arah, bentuk, dan iya, betul sekali. Dan banyak sekali jenis-jenis gaya, dan tentunya itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja materi hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada anak-anak yang sudah hadir dalam pertemuan ini. Tepuk semangat! Sekali lagi, tepuk semangat! Terima kasih, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.